Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuliniawati, saya mahasiswa Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, program studi pendidikan matematika semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rancangan penelitian saya yang mengambil judul pengaruh persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring dan luring pada hasil belajar matematika siswa. Di dalam rancangan penelitian saya, terdapat beberapa hal yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu terdapat tujuan dari penelitian saya. Yang kedua, terdapat metode penelitian saya. Dan yang terakhir, ada instrumen penelitian yang saya gunakan di dalam penelitian saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian yang saya buat. Kembali lagi saya jelaskan untuk judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring dan luring pada hasil belajar matematika siswa. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring dan luring. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring dan luring pada hasil belajar matematika siswa. Metode penelitian. Rancangan penelitian yang pertama, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengacu kepada dua jurnal pendidikan, yaitu jurnal dari Dhani Firmansyah tahun 2015 dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika, dan jurnal dari Syarifah terbitan tahun 2016 tentang pengaruh persepsi pembelajaran matematika terhadap motivasi belajar siswa dalam bidang matematika di sekolah SMA N1 Curup tahun pelajaran 2015-2016. Dengan adanya dua jurnal tersebut, membuat peneliti ingin melakukan penelitian kembali untuk melihat tingkat keberhasilan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berdasarkan informasi data yang dikumpulkan. Penulis juga menggunakan instrumen pengumpul data dan angket yang akan diisi oleh responden. Data yang didapat akan dianalisis dan diubah menjadi data kualitatif dengan kriteria yang sudah disiapkan oleh penulis. Subjek penelitian. Sampel penelitian yang akan saya ambil adalah siswa SMK atau siswa SMA sederajat yang melaksanakan pembelajaran secara daring dan luring. Data yang ingin dicari atau diteliti yaitu mengenai dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan ditentukan oleh penulis. Yang pertama variabel X dan kedua variabel Y. Variabel X berarti persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring dan luring, sedangkan variabel Y hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika secara daring dan luring. Jadi nanti saya akan mencari pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Apakah nanti persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring dan luring ini apakah benar akan berpengaruh pada hasil belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran matematika. Dari kedua variabel tersebut, saya akan merumuskan hipotesis untuk mencari pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur pengambilan data. Di sini ada dua prosedur. Yang pertama, pengisian angket respon siswa setelah melaksanakan pembelajaran secara daring dan luring. Yang kedua, survei dan wawancara langsung kepada responden. Yang selanjutnya ada prosedur analisis data. Perhitungan presentasi respon siswa yang kemudian diubah ke dalam data kualitatif melalui tabel kriteria respon siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring. Yang kedua, mengorelasikan hipotesis berdasarkan data dengan penjabaran secara detail melalui angka atau paragraf deskriptif. Yang ketiga yaitu menyimpulkan hasil penelitian serta memasukkan dokumentasi ke dalam jurnal.
Instrumen penelitian berupa alat yang dipakai dan dibuat dalam skala model Likert yang saya pakai ini. Jadi saya pakai skala model Likert yang saya nyatakan dalam 4 kategori. Kategori pertama yaitu sangat setuju, kategori kedua setuju, yang ketiga tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Berikut merupakan tabel skala respon siswa pada pembelajaran matematika secara daring dan luring yang sudah saya buat. Di sini ada sekitar 15 pertanyaan atau pernyataan. Nanti siswa akan memberikan jawabannya, entah itu sangat setuju, setuju atau tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Nanti bisa dicentang di dalam tabel ini. 15 pertanyaannya saya bacakan. Yang pertama, apakah setelah melakukan pembelajaran matematika daring, saya paham dengan materi yang diberikan? Dengan pernyataan seperti ini, ketika siswa setuju, nanti bisa memilih huruf S berada di tabel huruf S di sini. Nomor 1 bisa dicentang. Untuk pernyataan kedua, pembelajaran matematika secara daring lebih menyenangkan. Apakah memang mereka sangat setuju? Jika sangat setuju, bisa dicentang di dalam kolomnya. Untuk yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran matematika secara luring, saya paham dengan materi yang diberikan. Selanjutnya, setelah pembelajaran matematika secara daring, saya akan mencatat dan mengulas kembali materi sendiri. Yang selanjutnya, setelah pembelajaran matematika secara luring, saya akan mencatat dan mengulas kembali materi sendiri. Dikarenakan di sini saya akan meneliti dua sisi ketika siswa melakukan pembelajaran secara daring itu bagaimana, siswa melakukan pembelajaran secara luring itu bagaimana. Yang selanjutnya, atribut pembelajaran matematika secara daring mudah didapatkan. Untuk yang ketujuh, atribut pembelajaran matematika secara luring mudah didapatkan. Yang kedelapan, selama pembelajaran matematika secara daring, saya selalu memperhatikan pemateri sampai selesai. Yang selanjutnya, selama pembelajaran matematika secara luring, saya memperhatikan pemateri sampai selesai. Ke-10, penyampaian materi oleh guru saat pembelajaran matematika secara daring cukup jelas. Yang ke-11, penyampaian materi oleh guru saat pembelajaran matematika secara luring cukup jelas. Yang nomor 12, saya merasa bosan saat pelaksanaan pembelajaran matematika secara daring. Yang nomor 13, saya merasa bosan saat pelaksanaan pembelajaran matematika secara luring. Setelah pembelajaran matematika secara daring, saya akan mencatat dan mengulas kembali materi sendiri. Setelah pembelajaran matematika secara luring, saya akan mencatat dan mengulas kembali materi sendiri. Instrumen penelitian selanjutnya ini nanti berupa survei maupun berupa wawancara langsung kepada responden. Berikut butir wawancara yang sudah saya buat, ada 6 pertanyaan. Nanti siswa-siswi tinggal menjawab iya atau tidak, kemudian memberikan penjelasannya dari jawaban yang sudah mereka berikan. Misalkan nomor 1, apakah kamu pernah melaksanakan pembelajaran secara daring dan luring? Jawaban iya. Penjelasannya, karena kondisi yang seperti ini, pihak sekolah memberikan jadwal pembelajaran atau sistem pembelajarannya seperti itu, sehingga saya harus melaksanakannya. Untuk yang kedua, apa yang kamu ingat terkait dengan pembelajaran daring dan luring? Yang ketiga, apakah kamu pernah menyelesaikan masalah atau soal matematika dalam pembelajaran daring dan luring? Yang pertanyaan selanjutnya, apakah pembelajaran daring dan luring dapat membantu dalam menyelesaikan soal tersebut? Jika iya, bagaimana? Jika tidak, bagaimana? Yang nomor 5, apakah pembelajaran luring lebih menyenangkan dari pembelajaran daring? 6. Apakah pembelajaran daring lebih menyenangkan dari pembelajaran luring? Selanjutnya, saya juga akan memberikan pretest kepada mereka untuk mengukur, 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 kepada mereka
apakah persepsi mereka terhadap pembelajaran daring dan luring ini itu berpengaruh pada hasil belajar mereka. Ini ada beberapa soal, saya buat 4 soal. Yang soal pertama, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik min 5,0 dan 1,0 serta melalui titik min 3, min 8. Selain itu, di sini juga terdapat alternatif jawaban dari soal yang sudah saya buat. Sengaja saya buat soal ini dari satu topik atau satu materi. Di sini saya mengusung materi atau membawakan materi SMA dengan topiknya yaitu tentang fungsi. Soal kedua, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya mempunyai titik tertinggi 1,3 dan melalui titik 0,0. Soal yang nomor 3, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X di titik 2,0 dan melalui titik 0,4. Yang keempat, tentukan nilai minimum fungsi fx 2x kuadrat plus 4x plus 7. Kemudian di sini juga saya memaparkan alternatif jawaban dari soal pretest yang sudah saya buat. Untuk jawaban pertama, ini tadi mencari fungsi kuadratnya. Jadi grafik memotong sumbu X di titik min 5,0 dan 1,0, maka fungsi kuadratnya di sini langsung dimasukkan ke dalam fungsi kuadrat yang ada, yaitu Y sama dengan A buka kurung X min 5 X min 1. Kemudian min 5 dikalikan dengan min, jadi A buka kurung X plus 5 dikali X min 1. Grafik melalui titik min 3, min 8. Maka langsung disubstitusikan saja di sini min 8 sebagai Y dan min 3 sebagai X. Min 8 sama dengan A buka kurung min 3 plus 5 kali min 3 min 1 sama dengan min 8 kali A. Maka A sama dengan min 8 dibagi dengan min 8, maka A sama dengan 1. Substitusikan A sama dengan 1 pada Y sama dengan AX plus 5 kali X min 1, sehingga diperoleh Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Fungsi kuadrat yang grafiknya berpuncak di 1,3 adalah Y sama dengan X min 1 kuadrat plus 3. Grafik melalui titik 0,0 berarti 0, Y-nya 0 sama dengan X-nya juga 0, min 1 plus 3. Langsung saja nanti karena Y-nya 0, nanti min 3-nya dipindah ruas. Jadi kalau misal dipindah ruas itu min 3-nya jadi plus 3-nya jadi min 3. Setelah diketahui A-nya min 3, nanti disubstitusikan pada persamaan awal, yaitu Y sama dengan A kali X min 1 kuadrat plus 3, maka diperoleh Y-nya tetap Y sama dengan min 3 kali X min 1 kuadrat plus 3. Dioperasikan dulu untuk X min 1 kuadratnya, jadi nanti hasilnya adalah X kuadrat min 2X plus 1. Setelah itu dikalikan, min 3 ini dikalikan ke dalam beberapa bilangan yang ada dalam kurung. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan min 3X kuadrat plus 6X. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min 3X kuadrat plus 6X. Selanjutnya soal nomor 3. Untuk alternatif jawabannya yaitu fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X di titik 2,0 adalah Y sama dengan AX min 2 kuadrat. Grafik melalui titik
0,4, berarti 4 sama dengan A kali 0,2 kuadrat sama dengan 4A, maka A sama dengan 1. Jadi fungsi kuadrat itu Y sama dengan 1 kali X min 2 kuadrat, atau Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Untuk soal yang terakhir yaitu fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 7, di mana A sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, kemudian C sama dengan 7. Maka di sini kan tadi ditanyakan untuk nilai minimum dari fungsi tersebut berapa. Maka nilai minimum fungsi f sama dengan 5. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya. Itu tadi penjelasan singkat dari rancangan penelitian saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat kepada kalian semua, teman-teman semua, termasuk juga kepada saya sendiri. Apabila ada kurang dan lebihnya saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa memberikan saran atau komentar mengenai apa yang saya jelaskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.